Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Khitan ini merupakan salah satu penunjang kita dalam melaksanakan ibadah. Seorang muslim wajib untuk dihitan. Karena kalau tidak dihitan, maka selamanya dia tidak akan bisa bersuci secara sempurna. Ya. Tidak bisa bertoharoh secara sempurna. Kalau toharohnya nggak sempurna, maka sholat pun menjadi tidak sempurna. Jadi orang yang baru masuk Islam, misalkan mu'alaf, dia mau tidak mau harus dihitan, ya. Berapapun usianya harus dihitan untuk membuang ya, penghalang, ya, daging yang menghalangi seseorang untuk bisa bertoharoh secara sempurna. Nah, khitan ini kalau kita lihat sejarah berawal dari kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi sejarah khitan diawali dari kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini bisa kita lihat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 124. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Kata Allah, dan ingatlah ketika kami uji Ibrahim dengan beberapa kalimat. Fa'atammahunna, yang semua itu dilaksanakan dengan baik oleh Nabi Ibrahim. Nah, di kalangan para ulama terjadi perbedaan pendapat tentang ayat ini, ya. Ada sebagian ulama yang menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan bikalimatin adalah perintah beliau untuk mendirikan Ka'bah. Karena Ka'bah ini juga dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada pula ulama kita yang berpendapat bahwa bikalimatin yang dimaksud adalah perintah untuk menyembelih putranya, yakni Nabi Ismail alaihissalam. Ada pula yang berpendapat bahwa kalimat itu menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim diperintahkan untuk hijrah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan bikalimatin adalah perintah untuk melaksanakan khitan. Sebagaimana yang diterangkan dalam keterangan Imam Ibnu Hajar, ya. Fa'atammahunna, yang semua perintah Allah dilaksanakan dengan baik oleh Nabi Ibrahim. Ini yang kemudian beliau mendapat julukan Khalilullah, orang yang cinta dan dicintai oleh Allah. Karena semua perintah yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim, biarpun berat, pasti dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Misalkan saja perintah untuk menyembelih putranya, Nabi Ismail. Ini kan perintah gak main-main. Mana ada orang yang tega, ya, seorang bapak yang tega menyembelih anaknya sendiri. Tetapi itu merupakan ujian dari Allah untuk Nabi Ibrahim, yang berawal beliau itu begitu cintanya kepada Allah. Nah, begitu memiliki putra, seorang anak yang sedang lucu-lucunya, maka cinta Nabi Ibrahim terbelah menjadi dua. Cinta kepada Allah dan cinta kepada putranya Ismail. Maka Allah ingin tahu lebih besar mana cinta Nabi Ibrahim kepada Allah atau kepada Ismail. Tapi terbukti sejarah mengatakan bahwa Nabi Ibrahim lebih besarnya cinta kepada Allah. Beliau terbukti berani untuk melaksanakan perintah menyembelih putranya, yang kemudian Allah pun menggantinya dengan seekor kambing kibas, sehingga pelaksanaan penyembelihan itu tidak terjadi, ya. Tidak sampai terjadi. Mungkin kalau terjadi, ya saat ini
Orang tua setiap Idul Adha yang disembeli bukan sapi, yang disembeli bukan kambing, tetapi anak ya. Ini kan tidak berperi kemanusiaan ya. Fa'atammahunna dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Termasuk adalah perintah untuk berkhitan. Dan menurut keterangan sejarah bahwa ketika turun perintah untuk dikhitan, itu umur Nabi Ibrahim sudah lanjut usia. Sudah 80 tahun. Bukan masih muda, bukan masih remaja. Nabi Ibrahim diperintahkan untuk mengkhitankan dirinya sendiri ketika beliau berumur 80 tahun. Kan kita bisa bayangkan ya. Kalau ukuran kita orang 80 tahun itu sudah lanjut usia. Orang kalau sudah lanjut usia dikhitan kayak apa itu? Daging sudah mulai keras, kulit sudah mulai keras, agak sulit dipotong ya. Tetapi bagaimanapun juga itu perintah Allah, fa'atammahunna dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Apalagi di waktu itu belum ada yang namanya gunting, belum ada yang namanya pisau cukur, belum ada yang namanya silet, apalagi mesin laser seperti zaman sekarang ini, boro-boro laser ya. Gunting pun belum ada. Lalu bagaimana? Nah, ada satu keterangan dalam hadis, dalam sebuah riwayat ya, bahwa Nabi Ibrahim itu mengkhitankan dirinya sendiri. Ya, waktu itu belum ada dokter ya, belum ada tabib. Beliau mengkhitankan dirinya sendiri. Alatnya, nah, ada sebagian riwayat yang menjelaskan beliau menggunakan batu. Menggunakan batu, ya, mencari batu yang agak runcing, ya. Satu butir taruh di bagian bawah, yang satu dipakai untuk menghantam di bagian atasnya sampai terputus ya, kulit kulfahnya itu. Sakit luar biasa, pakai batu ya. Pakai batu. Ada juga sebagian ahli sejarah mengatakan bukan pakai batu tapi pakai tulang ya, pakai tulang onta yang runcing. Nah, ada sebagian ahli sejarah yang mengatakan seperti itu. Yang jelas Nabi Ibrahim melaksanakan khitan ini dengan sendiri, yang kemudian syariat ini pun diberlakukan kepada anak-anak beliau, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub dan seterusnya sampai di zaman kita sekarang ini. Jadi perintah khitan ini sejak dimulai oleh Nabi Ibrahim ya, sampai kita di zaman umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa hukum khitan ini? Khitan ya, orang Jawa mengatakan sunat ya. Ya, bukan berarti sunat hukumnya sunnah, bukan. Khitan ini maknanya adalah memotong. Hukumnya adalah wajib bagi seorang muslim. Kalau dalam kitab Ghayatul Bayan ada satu keterangan bahwa wal khitanu wajibun, khitan itu hukumnya adalah wajib ala zakari wal unsa, atas seorang muslim baik laki-laki maupun perempuan. Jadi khitan itu hukumnya adalah wajib, baik itu laki-laki maupun perempuan. Hanya saja kewajiban khitan bagi laki-laki berbeda dengan kewajiban khitan bagi perempuan. Kalau bagi laki-laki ini tidak boleh tawar-menawar, harus dilaksanakan. Kenapa? Karena khitan bagi laki-laki itu vital. Seorang laki-laki, alat kelaminnya itu kan tertutupi dengan kulit yang disebut dengan kulfah ya. Kalau dalam bahasa fikih namanya kulfah.
Kulit kulfah yang menutupi zakar seorang laki-laki itu merupakan biang najis, biang kekotoran. Kalau tidak dipotong, kemudian dia buang air kecil, maka sisa air kencing itu akan mengendap, akan bersarang di kulit kulfah itu. Nah, kalau nggak dipotong, maka dia tidak akan bisa istinja dengan sempurna. Kalau istinjanya tidak sempurna, maka wudhunya tidak akan sah. Kalau wudhunya tidak sah, maka sholatnya pun tidak akan sah. Jadi endingnya adalah sholat. Sehingga ulama kita mengatakan bahwa kewajiban khitan sebetulnya kewajiban penunjang saja. Kewajiban penunjang. Artinya yang wajib sebetulnya adalah sholatnya. Perintah dalam Al-Quran itu adalah perintah melaksanakan sholatnya. Aqimis sholah. Dirikanlah sholat. Jadi perintah utamanya adalah melaksanakan dan mendirikan sholat, bukan khitan. Tetapi kemudian orang tidak akan bisa melaksanakan sholat dengan sempurna kalau wudhunya, toharohnya tidak sempurna. Dan orang wudhunya tidak akan sah, tidak akan sempurna kalau dia tidak dikhitan. Maka adanya khitan ikut menjadi wajib sebagai penunjang orang melaksanakan sholat. Ini yang disebut dengan kewajiban penunjang. Jadi kalau kita sudah dikhitan, maka besar kemungkinan ketika kita beristinja insya Allah bersih. Kalau istinjanya bersih, ceboknya bersih, wudhunya pun insya Allah sah. Ya. Kalau wudhunya sah, insya Allah sholatnya juga sah. Itulah kenapa yang disebut khitan adalah wajib. Kalau nggak dikhitan sampai kapanpun dia nggak akan bisa wudhu dengan bersih. Karena tadi kulit kulfah yang menutupi zakar laki-laki ya, itu menjadi sarang dari sisa air kencing. Yang kalau kita cebok, kita istinja, tidak akan pernah sempurna bersihnya. Akan bermasalah wudhunya. Wudhunya bermasalah, sholatnya pun ikut menjadi masalah. Jadi khitan ini adalah kewajiban yang sifatnya adalah penunjang. Di dalam kaidah usul fikih ada satu keterangan, lil wasail hukmul maqasid katanya. Wasilah, perantara memiliki kedudukan hukum yang sama dengan tujuan. Ya. Perantara, wasilah, penunjang itu memiliki kedudukan yang sama wajibnya dengan tujuan. Kalau tujuan yang akan kita capai adalah sesuatu yang wajib, maka wasilahnya ikut menjadi wajib. Perantaranya ikut menjadi wajib. Contoh ya. Ada perintah masuklah kau ke kamar. Tetapi kamarnya dikunci. Maka kunci ikut menjadi wajib. Padahal perintahnya adalah masuklah ke kamar. Tidak ada perintah carilah kunci. Perintahnya hanya masuklah kau ke kamar. Tapi kamarnya dikunci. Kita nggak bakal bisa masuk kamar kalau tidak ada kunci. Maka adanya kunci ikut menjadi wajib sebagai sarana penunjang kita masuk ke dalam kamar. Ya bagaimana mungkin kita masuk kamar terkunci pintunya? Ada perintah laksanakanlah haji, umrah ya. Tetapi kemudian kita tidak bisa melaksanakan haji, umrah kalau tanpa adanya kendaraan. Baik mobil, kapal laut atau kapal udara. Maka kapal laut, kapal udara sebagai transportasi itu hukumnya menjadi wajib. Hukumnya wajib. Pun demikian sholat ya. Perintahnya aqimi sholah, dirikanlah sholat. Tetapi kita tidak akan bisa melaksanakan sholat kalau wudhunya tidak beres.
Wudhu kita nggak akan beres kalau istinjanya, toharohnya kita nggak bener. Dan toharoh kita nggak bakal bener kalau kita tidak dihitan. Maka khitan ikut menjadi wajib karena sholatnya adalah hukumnya wajib. Ini bagi laki-laki. Ini bagi laki-laki. Adapun bagi perempuan, sebagian ahli fikih menjelaskan karena tidak ada kulit yang menutupi istinjanya, maka untuk perempuan tidak seperti memotong kulit seperti laki-laki. Ya. Kalau perempuan kan tidak ada yang menghalang-halangi itu, tidak ada kulit yang menghalang-halangi, ya. Tidak ada yang bisa menyebabkan dia tidak sah wudhunya. Hanya saja karena perintah khitan adalah wajib untuk laki-laki dan perempuan, dan untuk perempuan potongnya asal potong, ya. Dan ini biasanya ketika dia masih bayi. Jangan sampai ketika anak perempuan sudah kelas 6 SD baru dihitan, wah masalah. Sudah SMP baru dihitan, masalah. Perempuan. Kalau laki-laki kelas 6 SD masih bisa. Kelas 1 SMP masih bisa. Bahkan sudah SMA, sudah tua pun gak jadi masalah. Ya. Tapi kalau perempuan ya masalah. Maka khitannya biasanya ketika dia masih bayi. Maka kalau laki-laki tidak dikhitan, hukumnya dosa besar. Karena selamanya dia sholatnya akan bermasalah. Adapun bagi perempuan, karena tidak ada kulit yang menghalangi istinjanya, maka bagi perempuan ya tetap berdosa, cuma beban dosanya tidak seperti laki-laki. Ya. Hanya saja dia berdosa tidak mengikuti syariat dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, di samping itu, khitan merupakan sarana, ya, merupakan ikhtiar orang tua untuk mewujudkan anak yang soleh. Karena tadi ending daripada khitan adalah agar si anak bisa melaksanakan sholat dengan benar. Itu kan. Endingnya adalah melaksanakan ibadah, yakni sholat. Sehingga khitan merupakan usaha orang tua, ikhtiar orang tua untuk mewujudkan anak yang soleh. Ya siapa sih di antara kita yang ingin punya anak calon maling? Kan tidak ada. Pencuri saya tidak mau dia punya anak jadi pencuri lagi. Tukang copet juga tidak mau anaknya kelak menjadi copet. Biarpun dia pencuri, dia masih bilang ke anaknya, "Nak, bapakmu sudah kadung jadi pencuri, nak. Sudah kadung jadi copet. Kamu jangan ngikuti, nak. Kau jadi anak yang benar, jangan seperti bapak." Jangankan kita yang insya Allah orang yang baik-baik, orang yang tidak baik pun tidak ingin memiliki anak yang tidak baik. Maka kemudian orang tua yang ingin punya anak yang soleh, setidaknya dia ada usaha. Ada dua ikhtiar. Pertama ikhtiar lahir, yang kedua ikhtiar batin. Ikhtiar lahir diantaranya adalah tadi, dia mengkhitankan anak. Memberikan anak itu makanan dari hasil uang yang halal. Mendidik anak, mengarahkan anak, ya, membiasakan di keluarga penuh dengan sentuhan agama. Nah, pendidikan agama kepada anak ini merupakan ikhtiar lahir, ya. Orang tua wajib mendidik anaknya. Jangan sampai ada orang tua yang dia sibuk di masjid, sibuk ibadah, sibuk di pengajian sementara anaknya tidak terurus. Anaknya kelewar-kelewar ikut geng motor misalkan. Anaknya ikut klub ini klub itu yang kurang baik. Anak punya pergaulan yang liar, orang tuanya tidak tahu, ini bahaya. Ya, tidak ada manfaatnya orang tua yang saleh, ahli ibadah sekalipun kalau dia nggak bisa mengarahkan anaknya. Ajak anaknya ke masjid, ya. Didik mereka. Paling tidak kalau kita nggak mampu, titipkan ke pondok pesantren, titipkan ke kiai, ke ulama, agar anak kita dibekali ilmu agama oleh kiai-kiai kita di pesantren. Itu namanya usaha lahir, ya. Usaha lahir untuk menjadikan anak kita anak yang saleh. Yang kedua usaha batin, tentu ini
doa dari orang tua ya. Orang tua jangan sampai pernah lelah, jangan sampai merasa bosan dan jenuh untuk mendoakan anak-anak kita. Walaupun anak kita mungkin ya, umpama anak kita bandelnya nggak ketulungan, dinasihati berkali-kali tetap mental, ya. Kita memberikan pengarahan dari A sampai Z sudah. Dari lembut sampai kasar sudah. Anak kita masih bandel saja. Nggak mau ibadah. Ya minimalnya orang tua sudah ada usaha dan ikhtiar. Ya. Jangan sampai kita kemudian nyontoh Nabi Nuh. Oh, jangankan kita orang yang biasa. Nabi Nuh saja Nuh. Anaknya jadi bandel Kan'an. Salah ini. Ya. Orang tua kalau sudah mendidik dengan sebaik-baiknya, menasihati sudah, mengarahkan sudah, tinggal tawakal kepada Allah. Serahkan kepada Allah. Karena Allah lah yang mempunyai ya, kuasa atas segala makhluk-makhluknya. Muqallibal qulub, yang membolak-balikkan hati manusia. Siapa tahu ketika kita berdoa, terus berdoa untuk anak kita yang semula bandel, nakal, nggak terurus, semoga bisa dilembutkan hatinya sehingga dia mau omongan kita, mendengarkan nasihat kita. Ini ikhtiar batin. Jangan sampai orang tua hanya mendoakan dirinya sendiri, tapi doakan anak-anaknya supaya anaknya sukses, ahli matematika tapi imannya mantap, ahli bahasa Inggris tapi akidahnya luar biasa. Supaya anak kita ya berotak Jerman tapi berhati Mekah. Itulah semua harapan orang tua ingin mendapatkan anak-anak yang soleh.